Aku nggak bisa bujuk juga minta dia untuk tinggal sama kamu, Lis. Putri kan udah dewasa. Dia udah berhak untuk mutusin apa yang dia pilih. Kamu lakuin itu karena kamu gak mau kehilangan dia kan? Kamu tuh egois ya, Nawang. Kamu mau menang sendiri. Putri itu kan anak aku. Jujur memang aku nggak mau kehilangan Putri. Dan aku nggak mau pisah sama dia. Tapi kalau Putri mutusin untuk tinggal sama kamu, Lis, aku nggak akan bisa melarang. Pasti kamu udah jelek-jelekin aku di depan dia kan? Supaya dia gak mau tinggal sama aku. Iya kan? Bahkan mungkin kalau aku sakit, kamu juga gak akan peduli. Aku sakit parah pun, aku akan pergi sendirian di apartemen. Maksudnya Lisa ngomong kayak gitu apa ya? Aku akan mulai sandiwaraku di depan Nawang kalau aku sakit keras. Tristan, aku mohon sama kamu Tristan ya. Ya jangan kamu lakuin itu, kamu gak boleh menikah sama Mel Tristan. Maura. Lo gak ada hak juga kali buat ngelarang-larang Tristan, buat jatuh cinta apalagi nikah sama orang yang dia sayang. Kamu gak boleh menikah sama Mel, aku gak mau kebahagiaan aku diambil sama orang lain. Maura, saya nggak ngerti ya, kamu tuh kenapa? Kenapa kamu kayak gini sih? Ini semua karena saya cinta sama kamu Tristan. Saya gak mau kamu nikah sama Mel. Tristan, saya mohon sama kamu jangan ya. Cukup ya Maura, cukup. Mulai sekarang, kamu jangan pernah ganggu saya sama Mel lagi. Biarkan kami bahagia. Tristan, tapi kenapa kamu gak pernah lihat aku sedikit aja? Emang aku gak pantas buat kamu Tristan? Tristan! Tangisan Lisa ini palsu atau enggak ya? Gara-gara Lisa itu terlalu sering bersandiwara, aku jadi nggak bisa bedain mana yang beneran dan mana yang bohongan. Kok Nawang diem aja sih? Sama sekali nggak nanya kenapa aku nangis. Nawang, aku sakit. Aku kena kanker, Nawang. Mungkin ini hukuman atas semua perbuatanku selama ini terhadap kalian. Makanya aku pengen banget menghabiskan waktu aku bersama Putri. Dokter bilang umurku gak akan lama lagi. Umur kamu gak akan lama.
Kenapa Nawang masih biasa aja ya? Masa dia sama sekali nggak prihatin dengar kalau sisa umurku udah nggak banyak lagi? Maaf, Lis. Aku harus pulang. Nawang. Nawang sama sekali nggak bereaksi apa-apa soal penyakitku. Dia cuek banget, bahkan dia malah pergi gitu aja. Nyebelin. Nawang, tunggu Nawang. Nawang, aku kan sudah cerita ke kamu kalau aku sakit keras. Bahkan umur aku nggak akan lama lagi. Tapi kenapa kamu cuek? Malah pergi begitu aja. Kamu tuh punya hati nggak sih? Lis, aku tuh udah terlalu berulang kali kemakan sandiwara kamu ya. Dan kamu kira sekarang aku percaya? Kamu bilang kamu sakit keras dan umur kamu gak lama lagi. Emangnya kamu sakit apa? Cancer. Cancer apa? Sebenarnya kamu itu lagi main sandiwara apa sih, Lis? Jadi kamu nggak percaya? Kematian kamu aja bisa kamu palsuin, Lis. Apalagi cuma penyakit. Udah ya, Lis. Aku mau pulang. Nawang, saya nggak bohong soal penyakit saya, Nawang. Nggak percaya lagi. Bisa gagal semua rencanaku. Bu, gimana Bu? Berhasil bikin Bu Nawang percaya kalau Ibu Lisa itu sakit dan udah sekarat. Boro-boro dia percaya. Pergi aja gitu dia, ngelengos. Kayak dia nggak percaya deh, Lim. Gimana ya? Soalnya saya tuh kan nggak punya plan lain selain itu. Mungkin aktingnya Ibu Lisa kurang meyakinkan. Coba kalau bibir Bu Lisa itu dipucet-pucetin, badannya dilemes-lemesin, ya kan? Pasti Bu Nawang percaya. Telat kamu ngasih idenya dari tadi, Kek. Namanya juga baru kepikiran Bu idenya. Nah, sekarang kita mau kemana Bu? Udah cabut aja yuk. Bu, jangan bengong Bu. Nanti kesambet loh Bu. Belum kesambet aja udah serem, gimana kalau kesambet Bu? Kamu tuh ya sekali ngomong, asal nyablak aja. Nakitin tau gak? Lama-lama saya lakban mulut kamu. Tuh kan, apa gue bilang. Udah kesambet kayaknya nih. Udah serem soalnya. Buruan, Lim. Iya Bu. Buruan! Aku sakit. Aku kena kanker, Nawang. Dokter bilang umurku nggak akan lama lagi. Nawang, aku kan sudah cerita ke kamu kalau aku sakit keras. Bahkan umur aku nggak akan lama lagi. Tapi kenapa kamu cuek? Malah pergi begitu aja. Kamu tuh punya hati nggak sih? Apa Lisa benar-benar sakit ya? Enggak. Aku udah keseringan kemakan sandiwaranya Lisa. Lisa itu terlalu banyak akal untuk bohongin aku. Tapi kalau sampai itu benar, aku pasti akan ngerasa sangat bersalah ya.
Karena aku kesannya nggak peduli sama Lisa. Gue tunggu di lobi ya. Maura, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak ada maksud buat mau bikin kamu luka atau jatuh kayak tadi. Saya minta maaf ya. Tristan, saya mohon ya sama kamu, jangan pergi, jangan tinggalin saya. Saya tahu kamu masih marah sama saya karena saya udah bohongin kamu. Tapi itu semua saya lakuin buat kamu, Tristan, karena saya nggak mau kehilangan kamu. Jangan menikah sama Mel ya. Aku nggak mungkin marah dan ninggalin Maura dalam keadaan kayak gini. Apalagi tadi dia habis jatuh gara-gara gua dan keningnya sampai luka. Makasih ya, udah mau ngobatin aku. Saya minta maaf, Maura. Thanks ya, Tak. Ya. Ini di saat-saat kayak gini nih gue bener-bener butuh kopi buat tenangin perasaan gue. Gue mesti tahan emosi gue sama Maura. Tristan, asli gue tuh bingung deh. Ini gue tuh harus sedih atau gimana, atau marah atau gembira nih. Ngelihat lu diuber-uber terus tuh sama Maura. Lu tuh ya, nih gue kasih tahu, harus jadi cowok tuh bangga, ngerasa gentle gitu, dibucinin sampai segitunya sama Maura. Ini malah bingung. Iya gue ngerti, Tak, tapi kan gak segininya juga. Lu tahu kan Maura belakangan ini dia agresif banget. Padahal awal-awal dia biasa-biasa aja. Ya, itu juga karena lu tuh terlalu ngasih perhatian lebih sama dia, jadi dia juga baper. Tak, perhatian gua ke Maura sama ke teman-teman cewek yang lain sama aja kok. Mau ke Putri, mau ke Dinda, istri lu Citra, sama aja. Ya cuman Mauranya baper. Dan yang lebih parah, gara-gara Maura gue putus sama Mel. Heran gua. Ya tapi Tristan, ini masalahnya lo itu masuk di kehidupan Maura pas Maura habis ditinggalin sama pangeran. Makanya dia juga baper sama lo. Nih, gue kasih saran sama lo. Mending dari sekarang, lo itu udah ambil ancang-ancang, oke? Asli, gue tuh pengen banget bisa ngomong belak-belakan sama Maura buat Maura jauhin gua dan jangan ganggu gua. Tapi kalau dia kayak tadi, nangis-nangis mohon-mohon. Wah, gak tega gua. Ini nih maksud gua. Susah emang kalau udah nggak tega-tegaan kayak gitu. Gimana mau menghindar coba? Aku nggak mau mengalah lagi buat dapetin orang yang aku cintai. Udah terlalu banyak aku ngorbanin perasaan aku buat orang lain. Aku juga mau ngerasain bahagia. Kalau Mel memang nggak mau bantu aku akan berjuang sendiri dengan caraku.
Lo tahu tak, ya? Pokoknya gue harus bisa balikan sama Mel. Gue nggak peduli gimana pun caranya. Gue harus bisa balikan sama dia. Karena gue nggak terima hubungan gue pisah itu karena kesalahpahaman. Gue nggak mau kayak gini. Dan juga Rizky. Iya, terutama dia. Selama ada Rizky di dekatnya Mel, gue susah buat deketin Mel. Apalagi ngajakin Mel balikan. Ya, tenang aja. Gue bakal selalu support lo kok, apapun itu keputusan lo, ya. Rizky. Saya harus bisa meyakinkan Nawang terlebih dahulu. Supaya Putri juga lebih mudah percaya. Karena Putri itu kan selalu dengerin apa omongan Nawang. Nanti kalau Nawang sudah simpati sama saya, Putri juga pasti ikutan simpati. Lim, ini kita mau kemana sih? Kok dari tadi kamu jalan aja nggak tahu arahnya mau kemana? Salim! Kita ngapain ke arah Bandung? Aduh, Bu. Dari tadi itu saya nungguin. Ibu itu mau bilang kita mau arah kemana. Tapi kan Ibu nggak jawab-jawab pertanyaan saya. Ibu cuma sibuk ngurusin Bu Nawang buat percaya sama Ibu. Ya udah, saya gas aja, Bu. Kebetulan, Bu, saya itu pengen mampir ke salah satu batagor paling enak di Bandung, Bu. Kita mampir ya, Bu, ya. Mampir. Kau pikir Bandung itu dekat? Putar balik, saya mau pulang. Aduh, Bu. Masa mau putar balik sih? Kita udah di sini, Bu. Tanggung, Bu. Ini udah deket loh. Kita udah nyampe Bandung nih, Bu. Putar balik nggak? Kalau nggak saya tulurin kamu di tol. Iya, Bu.